Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tentang bunian. Cerita kali ini datangnya dari Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tepat di tahun 2000 saat usianya menginjak 17 tahun, dia seorang pemuda dengan tingginya rasa penasaran terhadap banyak hal, terlebih pada hal-hal di luar nalar. Jika kebanyakan pemuda di luaran sedang sibuk mencari jati diri atau mencari belahan hati, lain halnya dengan sosok pemuda jangkung kelahiran Bandung ini. Ia lebih menikmati segala sesuatu yang berbau petualangan serta tantangan, apalagi pada hal yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau disentuh dengan jemari awam. Usia tidak menghalanginya untuk berpetualang, apalagi saat seorang teman mengatakan padanya jika ada seorang guru yang dapat memberikan ilmu apapun yang diinginkannya. Kekebalan, kekayaan, atau bahkan mantra pemikat, dan itu semua membuatnya tergerak. Ia penasaran ilmu apa yang bisa ia dapatkan dari seorang guru tersebut. Tingginya rasa penasaran itulah yang membuat Riko dan juga seorang teman bernama Allen kini berencana untuk mendatangi tempat tersebut, berbekal alamat juga tekad yang kuat. "Kok, jadi enggak?" tanya Allen yang kini melipat sebuah buku dan ia masukkan di kantong celana. Kebiasaan para anak STM yang tidak pernah berubah yaitu membawa tas ke sekolahnya. Ya mungkin itu beberapa oknum saja ya teman-teman. "Ya udah, gas lah. Hari Kamis saja kita bolos." "Ya udah, siap," jawab Allen antusias. 1 minggu berlalu. Setelah mengumpulkan biaya perjalanan dari menyisihkan sebagian uang jajan, dan akhirnya mereka pun berangkat ke lokasi tujuan, Kampung Tanah Merah di Kabupaten Garut. Si pemberi alamat mengarahkan mereka untuk pergi menggunakan mobil elf tujuan Pungpulang Garut pada kala itu. Setelah itu ia kemudian bisa menaiki ojek dan minta diantar ke Kampung Tanah Merah. Dari sana sudah pasti banyak orang yang tahu rumah dari Ki Umang, seseorang yang Riko tuju. Semua nama tentu saja sudah disamarkan ya teman-teman. Perjalanan dari Bandung menuju Pungpulang memakan waktu hampir seharian. Iko dan juga Allen berangkat sekitar jam 1 siang dan baru sampai di terminal Pungpulang sekitar jam 6 sore. Kini mentari sudah hampir tenggelam dan cuaca pun nampak tidak bersahabat. Gerimis kecil mulai membasahi jaket yang mereka kenakan sesaat setelah turun dari mobil tumpangan. Sedikit terkejut, sebab terminal yang mereka lihat bukan seperti terminal pada umumnya, yang biasanya riuh kendaraan dan para pedagang atau bahkan preman-preman. Itu terlalu sepi untuk sebuah terminal, hanya tempat seperti lapangan dengan rumput kering dan terlihat tandus. Ada beberapa kios yang lebih layak disebut gubuk di sana, tempat para pedagang, namun sudah mereka tinggalkan karena hari sudah mulai gelap. Namun beruntung karena masih ada beberapa ojek yang sedang mangkal di situ. "Mau kemana nak?" tanya seorang tukang ojek kepada Riko. "Mau ke Tanah Merah Kang," jawab Riko sambil menghampiri para tukang ojek tersebut. "Tanah Merah jam segini?" Si tukang ojek itu pun saling berpandangan dengan raut wajah heran. Di pikiran mereka, mungkin untuk apa para bocah itu mendatangi tempat dengan medan jalan yang sulit ditempuh pada jam yang sudah gelap seperti saat ini. Sebab dari terminal tersebut menuju Tanah Merah memerlukan waktu kurang lebih 3-4 jam menggunakan sepeda motor. "Iya Mang, bisa antar kita? Bonceng 3 ya Mang?" Para tukang ojek itu ya masih saling berpandangan. Mereka saling menunjuk ojek mana yang akan mau mengantar kedua pemuda itu. Mereka seakan enggan, ya sebab medan yang harus ditempuh tidak hanya jauh dan juga terjal, namun juga cukup menyeramkan karena minimnya pencahayaan juga sering terjadi begal di sana. "2 motor atau jang? Serem ge ke daerah sana itu mah,"
Ya udah 2 motor deh, Mang. Pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Tanah Merah menggunakan 2 ojek itu. Dan benar saja, saat memasuki kawasan Gunung Sancang, jalanan di sana cukup lebar namun tetap terkesan seram karena banyaknya pohon-pohon menjulang dengan daun yang rimbun. Belum lagi tidak ada penerangan selain daripada lampu sorot kendaraan tersebut. Bahkan rembulan pun seperti enggan menunjukkan diri, terhalang kabut dingin dan tetesan gerimis. Lalu motor berjalan semakin pelan, menembus rintik hujan yang kini telah semakin dingin diterpa angin malam. Ini pukul 9 kurang lebih 15 saat Riko menatap jam yang berada di pergelangan tangannya. Ia pun kemudian berbincang dengan si bapak tukang ojek itu untuk membunuh kejenuhan. Namun motor ojek yang membonceng Allen ini tiba-tiba memberikan klakson mengisyaratkan agar mereka menghentikan dulu perjalanannya. Kenapa, Mang? Setelah sedikit menepi, si bapak itu lantas menoleh ke arah Riko, nampak menimbang dulu dengan apa yang akan ia sampaikan. Jang, kayaknya bapak gak bisa nerusin jalan deh. Perasaan bapak gak enak nih. Si bapak itu pun menyampaikannya pada rekannya juga. Ia merasa tidak tenang sekarang. Bukan hanya makhluk tidak kasat mata yang mereka takutkan, namun juga hewan liar atau bahkan begal bisa saja menjadi ancaman. Mereka menatap ke depan, hanya gelap gulita yang didapati dan gerimis serta kabut yang masih setia menemani. Mang, nanggung atau ini, Mang? Ini udah jam 9, udah jauh juga perjalanan kita, masa kita balik lagi? Jang, ini belum ada setengah perjalanan. Tujuan kamu itu masih jauh dari sini. Ya, Mamang tadi kan mau anterin kita. Masa belum sampai tujuan malah udah balik lagi sih, Mang? Kalau siang hari udah biasa buat kita, Jang. Lagi pula perasaan saya gak enak. Kita berempat, Mang, gak bakalan kenapa-napa. Setelah berdiskusi beberapa saat, pada akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun hanya sekitar 10 menit para tukang ojek itu kembali menghentikan laju motornya. Jang, sekarang saya benar-benar gak bisa nerusin perjalanan ini. Mereka saling pandang dengan raut khawatir. Entah kenapa perasaan si bapak tukang ojek itu semakin tidak nyaman. Gini deh, Jang, kalian gak usah bayar ongkos ojeknya, ikut kita balik aja. Gantiin uang buat bensin aja gimana? Tapi, Mang, gimana ya? Riko masih bersikukuh dengan keinginannya. Tujuannya belum tercapai, jadi bagaimana bisa ia berhenti saat langkahnya sudah sejauh ini? Kalau kalian memaksa, silakan lanjutkan perjalanan sendiri saja. Kalian jalan kaki dari sini. Maaf, Jang, Mamang gak bisa lanjutin perjalanan ini. Gimana kok? Benar juga kata si Mamang, ngeri juga kan ada babi hutan. Kita udah mau nyampe, Al. Sia-sia dong perjalanan kita kalau udah sampai sini tapi balik lagi. Lagian mobil ke Bandung baru operasi lagi besok pagi, sergahnya. Kalau kalian mau, ya tidur di musola bisa kok. Jangan ambil resiko, ini malam Jumat. Gimana kok? Allen kembali bersuara. Lo mau balik? Ya gue sih terserah lo aja dah. Kalau terserah gue berarti kita lanjut lagi. Siap gak? Allen kemudian nampak menimbang, dan jika mereka pulang sekarang, semuanya tentu saja akan sia-sia. Sudah bolos sekolah, uang jajan yang dikumpulkan selama seminggu tekor, dan lagi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Maka dari itu, Allen pun kemudian menganggukkan kepalanya, mengiyakan ajakan Riko. Ya udah, gaslah. Iya, Mang, kita turun di sini saja deh. Ini buat gantiin bensinnya. Riko menyerahkan beberapa lembar uang pada Mamang ojek. Kalian tinggal ikutin jalur ini saja. Hati-hati, Jang, sambil terus baca doa ya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, sambil menghisap sebatang rokok demi menghangatkan tubuh yang kembali diterpa dinginnya angin malam. Saat sedang di motor, memang angin terasa lebih kencang, namun ketika berjalan kaki, sunyi tempat tersebut terasa lebih mencekik. Riko dan juga Allen berjalan sambil berbincang, berusaha menghalau suara-suara yang meremangkan bulu kutub mereka.
1 jam lebih mereka ini melangkah, kaki pun sudah terasa kebas. Rico dan juga Allen memutuskan untuk rehat sejenak, sebab baru saja ia melihat ada satu gubuk di samping pohon besar pinggir jalan dengan penerangan obor yang menyala. Beruntung, sebab ternyata itu sebuah warung. "Permisi." Allen kemudian melongok ke arah dalam gubuk tersebut. Di sana cukup unik, sebab dagangan yang dijajakan tidak seperti warung-warung pada umumnya. Allen lihat beberapa gantungan bumbu dapur seperti gula putih yang dibungkus dengan plastik berbentuk segitiga, gula merah kecil, jahe, lengkuas atau kunyit. Rokok pun ada, namun dengan merek-merek lokal. Yang familiar baginya adalah rokok jarum coklat saja kala itu. Sedang asik melihat isi warung tersebut sambil duduk di balai yang tersedia di sana, datanglah seorang nenek dari dalam gubuk tersebut menyapa Rico dan Allen yang nampak begitu kelelahan. "Duh, Ujang, dari mana mau kemana malam-malam begini?" "Kita dari Bandung, mau ke Tanah Merah, Nek," jawab Rico dengan sopan. "Ikut ngasuh dulu, Nek, capek," ucap Allen seraya duduk di balai lalu bersandar pada sebuah pohon besar. "Kalian jalan kaki?" tanya si nenek sambil menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, mencari kendaraan yang mungkin mereka kendarai, namun memang tidak ada sama sekali. Iya, Nek. Aduh, Ujang pasti capek ya." Abah, ambilin minum cepet," seru si nenek sambil menengok ke arah dalam. Dan tidak lama kemudian datang seorang kakek membawa 2 cangkir teh hangat untuk disuguhkan kepada keduanya. "Jadi ngerepotin, Nek?" "Enggak, yaudah sok diminum atuh. Kalian pasti kedinginan kan ini? Ini kan juga lagi gerimis." "Terima kasih, Nek. Oh iya, beli rokok jarum, Nek, sebungkus." "Kalian ke Tanah Merah emangnya mau ngapain? Ya mana juga malam-malam begini lagi." "Ya udah hati-hati, Jang. Di sini itu kan suka ada bekal juga," tanya si nenek penasaran. "Kita mau ke Ki Umang, Nek." "Oh, ke sana. Iya, nenek tahu tempatnya." "Masih jauh, Nek, atau gimana?" Allen bertanya setelah mengembuskan asap rokok dari mulutnya. "Jauh atuh, Jang. Apalagi kalian jalan kaki begini, bisa-bisa baru nyampe itu nanti subuh, Jang." Rico dan juga Allen tertegun. Ini gila, batin mereka bersuara. 2 jam berjalan kaki saja sudah membuat mereka letih dan ternyata perjalanan masih sangat jauh jika si nenek bilang mereka baru akan sampai subuh nanti, yang kurang lebih 4 jam lagi. Sebenarnya baik Rico maupun Allen sudah terbiasa berjalan kaki. Mereka berdua pun mengikuti klub pecinta alam. Mendaki gunung sudah menjadi sebuah kebiasaan mereka. Namun entah kenapa, perjalanan kali ini terasa lebih berat dari perjalanan yang pernah mereka tempuh sebelumnya. Jalanan di sana memang cukup lebar, muat untuk 2 mobil saja jika berpapasan. Namun memang tidak beraspal, juga banyak sekali bebatuan yang cukup sulit untuk dilalui. Belum lagi pohon-pohon tinggi yang menjulang, menambah kesan yang begitu menyeramkan. Dan jangan lupakan jurang yang curam di samping jalan begitu mengerikan. "Buset, kok subuh?" Allen geleng-geleng kepala. "Udah terlanjur basah, sekalian aja kita nyebur. Lo kata ini pantai, boy." Mereka tergelak, tertawa di sela-sela lelah yang melanda. "Pakai jalan pintas saja kalau begitu," usul si nenek sambil menatap Rico. "Emang ada, Nek?" tanya Allen penasaran. "Ada, Jang." Seperti mendapat angin segar, Rico dan Allen tersenyum sumringah saat mendengar penuturan nenek tersebut. "Jalan lewat sini saja ya, lewat jalan ini saja." Ia menunjukkan jalanan setapak yang berada di samping gubuk tersebut. "Ikutin jalanan ini saja terus, nanti keluar dari sini ketemu jalan gede lagi." Jalanan besar yang biasa dilalui kendaraan memang lebih jauh, sebab medannya dibuat melingkar. Itu hal biasa untuk jalur-jalur dalam pegunungan. Jadi saat si nenek itu memberitahu jalan pintas,
Rico maupun Allen lebih memilih melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur pintas itu. Kondisi memang jauh lebih menyeramkan sebab lebih gelap rimbun pepohonan. Tapi sepertinya ini lebih baik daripada mereka harus berjalan lebih lama lagi. Ya sudah, lanjut sekarang aja yuk, biar enggak makin malam, ajak Rico pada Allen yang masih menyeruput teh hangatnya. Ya udah, gas lah boy, seru Allen girang. Ia seperti sudah bertenaga kembali setelah barusan mengisap sebatang rokok. Mereka berdua pun berpamitan pada si nenek dan kakek itu, lalu kemudian mulai melangkah mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan. Sama halnya dengan mendaki gunung, semakin tinggi dan semakin terjal medan yang mereka lalui, terlebih tidak ada sama sekali pencahayaan di sana. Saat mereka benar-benar tidak dapat melihat apapun, Rico dan juga Allen terpaksa harus menyalakan korek api sebagai satu-satunya yang bisa mereka pakai sebagai sumber cahaya. Lelah sudah pasti. Belum lagi, jaket yang mereka berdua kenakan kini sudah sepenuhnya basah. Perut pun sudah sedari tadi berbunyi minta diisi. Al, itu apaan? Tunjuk Rico pada sesuatu yang terlihat menyala meski dalam jarak pandang yang masih lumayan jauh. Kayak lampu ya kok, jawab Allen. Ia pun menyipitkan mata guna memperjelas pandangannya. Iya kok, lampu kayaknya, lanjutnya. Mereka berdua berjalan sedikit tergesa menaiki undakan berbatu sambil berpegangan pada pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Beruntung jika ada tempat yang bisa mereka singgahi untuk istirahat sejenak. Semakin dekat mereka melangkah, Rico dan juga Allen ini semakin dibuat terpana. Nyatanya yang mereka lihat sekarang ini bukan hanya sekedar rumah warga, tapi lebih tepat sebuah padepokan. Ada padepokan utama yang terlihat lebih besar. Di samping kanan kirinya pun ada beberapa gazebo yang diisi cukup banyak orang. Mereka yang di sana ini nampak sangat serius, dengan hening yang menyelimuti. Entah ritual apa yang tengah mereka kerjakan, sebab tidak ada sedikit pun suara di sana. Permisi, sapa Rico sambil melihat beberapa orang yang berada di sana. Fokus-fokus banget ya mereka itu. Iya, sampai gak ada yang nyaut. Permisi. Kini Allen yang bersuara, dan tidak berselang lama ada seseorang berjalan dari dalam pendopo dan menghampiri mereka berdua. Baik Rico maupun Allen sedikit terperanjat saat melihat penampilan orang tersebut. Pria itu mengenakan pakaian adat Sunda zaman dahulu. Celana pangsi hitam dan salontreng, juga mengenakan ikat kepala. Pada saat itu sudah hampir tidak ada lagi orang Sunda yang memakai baju seperti demikian. Pria tersebut menyambut ramah kedatangan Rico dan juga Allen pada kala itu. Mereka berdua dipersilakan masuk ke dalam pendopo. Bahkan pria itu pun memberikan masing-masing satu helai kain agar Rico dan Allen tidak terlalu kedinginan. Wajar saja sebab jaket yang mereka kenakan sudah sepenuhnya basah kuyup, bahkan tembus hingga kaos dalam. Setelah menanggalkan jaket basahnya, Rico pun memakai kain yang diberikan pria itu untuk menyelimuti tubuhnya, yang kini sedikit menggigil lalu mengikuti Allen yang kini sudah bersedekap dan berada di lantai dengan pria tadi sambil berbincang. Silakan, diminum tehnya, tawar pria itu pada keduanya. Di hadapan Rico dan Allen, sudah ada 2 gelas teh hangat juga umbi-umbian rebus dengan asap yang masih mengepul di atasnya. Perhatian Rico teralihkan kembali saat sadar jika gelas yang digunakan itu terbuat dari potongan bambu, dan piring ubi rebus itu terbuat dari batok kelapa, terlihat licin dan mengkilat seperti memang sering digunakan. Rico edarkan kembali pandangannya, menatap keluar melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di gazebo tersebut. Mereka semua nampak fokus dengan kegiatannya masing-masing. Namun yang terasa janggal ialah tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Hening menyelimuti tempat tersebut. Kalian ini mau kemana? Tanya pria itu spontan membuat Rico mengalihkan tatapannya. Kita berdua mau ke Tanah Merah kan? Ada keperluan apa kalau boleh tahu? Tanyanya sopan. Kita mau ke tempat Ki Umang.
Pria itu menganggukkan kepala tanda paham sebelum kemudian melanjutkan ucapannya. "Ingin mendapatkan ilmu?" tanyanya sambil tersenyum. Lantas mendapat anggukan dari kedua bocah itu. "Kenapa nggak berguru di sini saja? Kalau kalian mau kesaktian mah, di sini juga bisa," jelasnya meyakinkan. "Tuh, lihat di sana." Ia tunjukkan kumpulan orang yang berada di gazebo. "Mereka juga lagi berguru di sini," lanjutnya. Riko termenung sejenak tentang tawaran yang diberikan pria itu. Namun dalam hati kecilnya, Riko ini merasa jika ia harus segera keluar dari sana. Ia pikir untuk apa perjalanan jauh yang ia tempuh jika pada akhirnya tidak sampai ke tempat yang dituju. "Terima kasih banyak Kang buat tawarannya. Tapi kita mau ke Ki Umang saja, karena dari awal memang sudah niat mau ke sana." Pria itu pun menganggukkan kepala. "Ya udah, ayo Al, kita lanjutkan saja yuk," ajak Riko pada Alen yang masih menikmati ubi rebus. "Ya udah, ayo." Mereka pun berdiri dan mengambil jaket basah yang tersampir pada dinding. "Jang, kayaknya saya ambil balik ya." "Maaf, bukan apa-apa. Jangan ada barang apapun yang kalian bawa dari sini." Riko pun menyerahkan kain yang ia kenakan. Ia kembali memakai jaket basahnya sendiri. "Iya Kang." Pria itu kemudian memanggil kedua orang pemuda lain yang sedang melakukan ritual. Hanya dengan isyarat ayunan tangan, dan dua pemuda itu pun menghampiri. "Jang, anterin AA ini ya lewatin bukit," pinta pria itu pada dua pemuda yang baru saja menghampiri. Kemudian ia mengambil pelepah pisang kering yang tergeletak di tanah, menggulungnya perlahan, kemudian ia kibas-kibaskan. Tidak berselang lama, percikan api muncul dari pelepah pisang kering itu, lalu kemudian ia menyerahkan benda tersebut pada dua orang pemuda tadi, dengan api yang sudah menyala di atasnya. Hampir mirip seperti obor. Riko dan Alen pun yang melihat kejadian itu berdecak kagum. "Padepokan ini betul-betul sakti," batin Riko bermonolog. Mereka berempat pun berjalan meninggalkan padepokan, dengan dua pemuda itu yang memimpin jalannya. Entah hanya perasaan Riko saja atau memang benar adanya, ia lihat raut wajah dua pemuda itu nampak begitu pucat juga dingin. Apalagi dari awal pun tidak ada yang bersuara sama sekali. Beberapa kali Alen ataupun Riko ini mengajak mereka berbincang namun nihil. Jangankan menjawab, mengangguk atau menggelengkan kepala saja tidak. Mereka seakan tidak mengindahkan keberadaan Riko dan juga Alen di sana. Satu-satunya kegiatan yang mereka lakukan adalah kembali mengibaskan pelepah pisang kering itu. Jika apinya meredup, maka spontan akan menyala kembali. Hingga sampailah mereka berempat di ujung bukit. Salah satu pemuda dingin itu mengulurkan tangan menunjuk jalanan yang berada di bawah bukit. Riko paham, itu pasti jalanan besar yang tadi ia lalui. "Di bawah sana ya Jang tanah merahnya?" tanya Riko. Lagi pemuda tersebut tidak menyaut sama sekali. Ia kembali mengulurkan tangannya, menunjuk tempat tersebut dengan jempol. Riko pun abai dengan tanggapan tersebut. Ia lebih memilih segera berterima kasih karena sudah diantar. Kedua pemuda itu pun berbalik dan meninggalkan Riko dan juga Alen. "Udah kelihatan boy lampu-lampunya." "Wah, iya ya." Mereka pun menuruni bukit, melewati jalanan besar, lalu masuk ke area pemukiman. Mencari rumah Ki Umang dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan temannya, yaitu ada air mancur buatan di depan rumahnya. Dan karena ini malam Jumat, biasanya di sana ada pengajian tahlilan rutin setiap malam Jumat. Riko dan juga Alen menemukan rumah tersebut. Bisa mereka dengar dari dalam riuh suara bapak-bapak yang sedang mengobrol. Sebelum masuk, mereka ini berdua menyempatkan untuk membersihkan diri, cuci tangan dan kaki di tempat yang disediakan, di luar rumah itu tentunya. Setelah merasa cukup bersih, barulah mereka berdua mengetuk pintu dan memberikan salam. "Assalamualaikum." Riuh yang tadi sempat mereka dengar dari dalam mendadak hening, hingga akhirnya Riko pun kembali mengetuk daun pintu dan memberi salam.
Assalamualaikum Ki. Sama masih hening dari sana, hingga sautan seseorang bapak-bapak membuat Riko dan Allen sedikit bernapas lega. Siapa? Suara lantang itu memecah heningnya tengah malam. Saya Iko Ki dari Bandung. Terdengar derap langkah mendekati ataupun menghampiri. Pintu itu pun terbuka lebar. Di sana terlihat kumpulan bapak-bapak yang menatap kehadiran Riko dan Allen dengan raut keheranan. Sini masuk, ajak si bapak itu sambil memampar Riko dan Allen ke dalam rumah. Ambu, nasi masih ada? Kalau ada, siapin dulu buat mereka berdua. Perempuan yang dipanggil Ambu itu pun mengajak Riko dan Allen untuk masuk ke dalam dapur dan mempersilahkan mereka untuk makan terlebih dahulu dengan lauk seadanya. Meski hanya ada nasi setengah bakul dan 2 potong ikan asin, tapi Riko dan juga Allen ini memakan makanan tersebut begitu lahap hingga tandas tidak tersisa. Karena begitu kelelahan juga kelaparan, sebab dari siang mereka belum sempat makan. Setelah selesai, barulah Riko dan juga Allen ini kembali ke ruangan depan untuk menemui si bapak tersebut. Kalian itu dari mana dan mau kemana tengah malam begini? Tanya si bapak yang Riko yakini adalah Ki Umang. Saya dari Bandung, Pak. Mau berkunjung ke rumah bapak? Benar dengan Ki Umang? Iya, saya sendiri. Kalian ini naik apa ke sini? Kami jalan kaki, Ki. Jalan kaki? Jangan ngawur kamu, seru seorang bapak lain yang berkumpul di sana. Betul Pak, kita berdua jalan kaki. Tadinya memang naik ojek, tapi di tengah perjalanan kedua ojek itu minta kembali. Akhirnya dengan terpaksa kami kesini ya jalan kaki. Kalian ngebohong? Ya enggak Pak, sungguh. Kami juga tadi melewati jalan pintas. Jalan pintas? Semua orang menatap Riko heran. Iya, kami ini naik ke atas bukit lewat jalan setapak yang ditunjukkan oleh nenek pemilik warung. Setelah melalui jalur itu, kami bahkan mampir sejenak untuk istirahat di sebuah padepokan. Lalu kami diantar sampai bawah bukit oleh 2 orang pemuda di sana. Semua orang yang berada di sana terperangah mendengar cerita ngawur yang dilontarkan Riko pada mereka. Meski berkali-kali Riko jelaskan, tidak ada satu orang pun yang mempercayai ucapan pemuda Bandung itu. Jang, selama saya hidup dan menjadi seorang pemburu liar, saya tidak pernah melihat ada padepokan di atas gunung itu, ucap pria lainnya. Ya tapi saya tidak bohong Pak, saya juga nggak lagi cerita ngarang ini. Sudah tidak usah berdebat, saya percaya dengan ucapan kamu nak. Ki Umang ini menjeda ucapannya dengan menghela nafas panjang sebelum kembali berujar. Saya tahu sedikit tentang padepokan itu. Semua orang sontak menatap pada wajah Ki Umang dengan raut kaget. Sedang Ki Umang sendiri menatap lurus pada pandangan Riko seakan menelaah lebih jauh pada netra pemuda itu. Bunian, mereka menyembunyikan diri dari mata awam. Ki Umang semakin menajamkan pandangannya pada Riko, menatap telak kedua iris pemuda itu. Mereka hanya akan terlihat oleh mangsanya. Tidak ada satu orang pun yang berbicara. Keheningan menyelimuti ruangan tersebut dengan hawa dingin yang begitu masuk dan juga menusuk. Seketika Riko dan Allen pun bergidik ngeri, juga tengkuknya terasa berat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dengan selamat dari sana. Jikapun ada, mereka akan kehilangan kewarasannya, lanjut Ki Umang dengan suara rendah. Riko maupun Allen semakin gemetar dengan keringat dingin mengucur deras. Tubuhnya meremang dan pundaknya pun kini terasa lebih bertambah berat. Sejenak ingatannya tentang kejadian yang baru saja ia alami kembali berputar. Jika diingat lagi, memang banyak kejadian janggal yang mereka alami. Namun pada saat itu entah kenapa tidak ada sedikit pun kecurigaan yang mereka rasakan. Kini setelah dipaparkan oleh Ki Umang tentang keberadaan padepokan tidak kasat mata itu, semuanya nampak begitu jelas. Ia dan juga rekannya Allen sempat masuk ke dalam dimensi lain dalam hutan tersebut. Tubuh keduanya ambruk, meski tidak sampai pingsan, namun tetap terasa begitu lemas. Tentu saja, hingga kini Ki Umang pun memberi mereka segelas air putih yang sebelumnya telah diberi doa-doa. Sekarang kalian istirahat saja.
Ki Umang mengantar mereka berdua ke dalam kamar untuk beristirahat. Riko dan juga Allen pun merebahkan diri di sana, hanya memejam dan tidak benar-benar tertidur hingga suara kokokan ayam terdengar juga azan subuh berkumandang. Mereka berdua pun kembali terbangun. Dibangunkan Ki Umang sebenarnya, diajak sholat berjamaah bersama. Setelah matahari mulai meninggi kurang lebih jam 6 pagi, Ki Umang ini menyeru anak sulungnya untuk mengantar Riko dan Allen ke terminal Pung Pulang menggunakan motor. Lalu bagaimana dengan tujuan saya datang jauh-jauh ke sini, Ki? Tidak adakah yang bisa saya pelajari? Semuanya sudah ada pada dirimu sendiri. Tidak ada kalimat lain yang terlontar. Ki Umang kemudian kembali ke dalam rumah meninggalkan Riko dengan pertanyaan besar. Tepukan pada bahunya menyadarkan lamunan Riko. Ia menoleh pada sosok pria yang kini sedang berdiri sambil memegang helm itu. Jalan sekarang, Ko. Itu putra sulung Ki Umang yang sudah siap mengantar mereka berdua pulang. Ya udah, ayo, Ko, ajak Allen. Riko pun kemudian berjalan pelan, kemudian menaiki motor dibonceng 3 dengan Allen. Motor melaju dengan kecepatan sedang. Dalam perjalanan, Allen dan anak sulung dari Ki Umang itu berbincang, sedang Riko masih termenung larut dalam pikirannya sendiri. Setelah cukup jauh motor itu melaju, Kang Damin menepikkan sejenak motornya, lalu menghentikan mesin motor tersebut. Riko dan juga Allen pun turun, menatap Kang Damin heran sebab mereka belum sampai di tujuan, yaitu terminal Pung Pulang. Kenapa, Kang? Tanya Allen. Coba kalian perhatikan. Ia menunjuk sebuah pohon rimbun di pinggir jalan. Sedikit ada kejanggalan sebab hanya di sana itu tempat yang cukup bersih, tidak ada guguran daun. Seperti memang tempat tersebut biasa dibenahi. Di sini bukan tempatnya, tanya Kang Damin. Allen masih terdiam, namun tidak berselang lama pupil matanya membesar. Ia menepuk bahu Riko kencang saat ingat tempat tersebut. Sama halnya dengan Allen, Riko ini terperangah barang sebentar. Ia ingat pohon tersebut dan lingkungan itu, di mana ada satu gubuk kecil tempat si nenek dan kakek berjualan. Namun kini yang nampak hanya semak dan beberapa pepohonan. Sama sekali tidak ada gubuk di sana. Saunya nggak ada, kok, seru Allen. Iya, Al, jawab Riko. Nih, Kang, semalam ada warung di sini, tunjuk Riko pada samping pohon tersebut. Memang disitulah gerbangnya, jawab Kang Damin pelan. Pernah ada kawanan pemburu yang masuk ke dalam hutan itu, namun mereka semua menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Hanya menyisakan anjingnya yang seperti kebingungan. Anjing itu ditemukan di sana. Karena rasa penasaran yang tinggi, Riko dan Allen mencoba mendekati pohon tersebut. Ia masih ingat jelas di samping pohon itu ada jalan setapak yang membawanya pada sebuah padepokan. Namun baru beberapa langkah mereka kembali dibuat terkejut, sebab tidak ada sama sekali jalan setapak yang mereka lalui kemarin malam. Di sana benar-benar rimbun pepohonan dan pastilah sangat sulit untuk dilalui. Mereka berdua memundurkan langkah, kembali menghampiri Kang Damin yang masih berdiri di samping motor. Saya yakin, Kang, dan saya ingat betul, masih ingat kok, Kang, dengan sangat jelas. Saya melewati tempat ini. Kang Damin menganggukkan kepala. Saya percaya, namun setahu saya tidak pernah ada yang kembali dengan selamat dari sana. Kalaupun ada, orang tersebut pastilah terganggu kejiwaannya. Bulu kuduk mereka kembali meremang. Pada waktu siang hari seperti sekarang ini saja, suasana di sana sangatlah amat mencekam. Maka Kang Damin pun segera menaiki motor untuk pergi meninggalkan tempat itu. Mungkin memang tidak ada yang Ki Umang berikan pada keduanya. Bukan mantra atau ajian yang mereka dapatkan, namun suatu pengalaman yang sungguh luar biasa. Karena bisa selamat dari malapetaka yang mungkin bisa saja merenggut nyawa mereka. Sesampainya di terminal Pung Pulang, Kang Damin pun menghentikan laju motornya. Riko dan Allen pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih pada Kang Damin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
semakin banyak terima kasih juga saya mengucapkan kepada kalian yang telah support channel ini ya teman-teman. Pokoknya untuk kalian yang memiliki pengalaman horor dan cerita-cerita menarik lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Nantinya akan ditulis oleh Manafila yang nantinya juga saya akan bacakan di sini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak sekali pembelajaran nih yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi buruknya. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.